Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Star Friend. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja ya, Star Friend. Nah, oke, dalam video kali ini kita akan membahas 7 penyakit pada hewan ternak yang sering terjadi di kandang. Nah, namun sebelum masuk ke dalam video pembahasannya, saya ngingetin buat kalian untuk klik tombol subscribe hingga menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukasi seputar peternakan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Jenis-jenis penyakit hewan ternak yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah penyakit pink eye atau mata merah. Pink eye sendiri merupakan penyakit mata akut yang terjadi pada hewan ternak, khususnya sapi, domba, kambing, maupun babi. Gejala dari penyakit ini yaitu ditandai dengan kemerahan dan peradangan pada daerah konjungtiva mata dan terjadi kekeruhan pada kornea mata. Untuk yang belum tahu, konjungtiva itu adalah selaput bening yang menutupi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Mycoplasma atau virus Rickettsia maupun Chlamydia. Namun, yang paling sering ditemukan yaitu akibat bakteri Marasella bovis. Untuk pengobatan pada penyakit pink eye, yang pertama memisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang masih sehat. Dan yang kedua, teman-teman bisa menyuntikkan antibiotik seperti tetracycline atau tilosin dan menggunakan salep mata yang mengandung antibiotika seperti campuran penicillin streptomycin dan oxytetracycline. Nah, yang kedua adalah penyakit radang ambing atau yang lebih dikenal dengan mastitis. Penyakit ini umumnya menyerang pada ternak sapi maupun kambing perah. Penyerangannya terjadi pada ambing susu yang ditandai dengan kesakitan, bahkan pembengkakan. Namun demikian, ada juga penyakit mastitis yang disebut dengan mastitis subklinis, yaitu mastitis yang tidak ditandai dengan gejala. Itu pun hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Penyakit mastitis sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa jenis bakteri dan jamur. Pencegahan penyakit ini bisa dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan pada kandang dan melakukan pencucian pada ambing sebelum dan sesudah proses pemerahan. Pengobatan pada mastitis yaitu bisa disuntik dengan antibiotik seperti oxytetracycline, penicillin G, amoxicillin, neomycin, dan beberapa antibiotik lainnya yang serupa. Selanjutnya adalah penyakit cacingan. Di kalangan para peternak domba, kambing, maupun sapi, penyakit ini adalah penyakit yang paling dominan yang terjadi pada hewan ternak mereka. Penyakit ini menyerang karena kotor dan lembabnya suatu lingkungan. Hewan ternak yang terkena penyakit ini biasanya mengalami diare, lesu, mata sayu, dan terlihat kurusnya badan pada hewan ternak. Mencegah penyakit cacingan yaitu dengan pemberiannya obat cacing secara rutin. Selalu menjaga kebersihan pada kandang, dan sebaiknya tidak memotong hijauan rumput terlalu pagi untuk menghindari cacing atau telurnya yang kemungkinan masih ada di batang rumput. Untuk pengobatannya, biasanya diberi obat cacing yang mengandung albendazol, contohnya seperti kalbazen, albeno, dan obat cacing serupa lainnya. Yang keempat adalah penyakit kembung. Penyakit kembung sering juga disebut dengan istilah bloat. Penyakit ini cukup berbahaya apabila tidak diketahui dari awal dan tidak dilakukan penanganan yang tepat pada ternak yang telah menderitanya. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya penyumbatan jalan keluar gas pada lambung. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menghindari pemberian pakan hijauan secara berlebihan, kandang yang tidak membuat hewan ternak kedinginan, dan tidak memberikan pakan hijauan yang masih basah pada hewan ternak. Nah, untuk pengobatannya sendiri yaitu dengan memberikan obat kembung seperti Bloatex atau anti-bloat yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang berlebih. Namun jika kembungnya belum parah, teman-teman bisa membawa hewan ternak ke halaman yang luas agar adanya gerakan yang memicu sendawa ternak teman-teman.
Skebis atau kudis. Penyakit skebis atau kudis adalah penyakit ekstoparasit yang menyerang pada bagian kulit hewan ternak. Penyakit ini bisa menyerang pada saat musim kemarau dan keadaan lingkungan yang tidak dibersihkan secara rutin. Penyebab dari penyakit skebis yaitu disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei dan tungau Psoroptes ovis yang hidup di bagian-bagian tertentu pada kulit hewan ternak. Untuk pengobatan pada penyakit skebis adalah dengan memisahkan ternak yang sudah terkena dengan yang masih sehat, dan teman-teman bisa menyuntikkan obat dengan kandungan ivermectin. Selain itu, bisa juga dengan mencampurkan minyak kelapa dan asumtol sebanyak 10:1, lalu digosokkan 2-3 kali dalam kurun waktu 3 hari. Selanjutnya adalah penyakit ngorok atau SE. SE sendiri adalah singkatan dari Cephticaenia epizootica. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang berjalan akut, terutama menyerang ternak sapi dan kerbau. Penyebab penyakit ini yaitu disebabkan oleh kuman Pasteurella multocida yang menular melalui saluran pencernaan dan pernapasan. Hewan ternak yang terkena penyakit ini biasanya akan mengalami suatu kondisi tubuh yang membusung pada bagian kepala, tenggorokan, leher bagian bawah, dan gelambir. Selain itu juga nafsu makan yang turun, suhu tubuh yang tinggi, mata sayu dan berair. Mencegah penyakit ini adalah dengan melakukan vaksinasi dengan oil adjuvant sedikitnya setahun sekali dalam dosis 3 mili. Pengobatan pada penyakit SE dapat dilakukan dengan antibiotika seperti streptomycin, chloramphenicol, teramisin, dan sejenisnya. Nah, yang terakhir adalah penyakit ORF atau memiliki nama lain scabies maun. Penyakit ini lebih dominan terjadi pada hewan ternak domba dan kambing. Penyakit ORF merupakan penyakit mudah menular yang disebabkan oleh virus. Pada hewan ternak yang terkena penyakit ini, umumnya mengalami lesi-lesi pada sudut bagian mulut yang diawali dengan bintik-bintik merah yang kemudian berubah menjadi vesikel dan pustula atau terjadinya pernanahan. Akhirnya lesi-lesi ini terlihat sebagai tonjolan yang berkerak bercampur dengan nanah dan menutupi seluruh permukaan mulut yang akan membengkak dan disertai dengan bau busuk. Pengobatan penyakit ORF salah satunya bisa dengan mengelupaskan kropengnya lalu diberi dengan yodium tinkur. Namun secara tradisional, pengobatan penyakit ini bisa menggunakan campuran kapur sirih, pinang, dan kunyit. Nah, Star Friend, itulah tadi 7 penyakit pada hewan ternak yang sering terjadi di kandang. Jadi kita harus lebih waspada lagi ya Star Friend terhadap ternak kita, terutama pada kebersihan kandangnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memberikan obat-obatan seperti vitamin agar tubuh ternak kita tetap sehat. Nah, jika kalian ingin membeli atau menanyakan terkait obat-obatan hewan, kalian bisa langsung cek deskripsi pada video ini. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Salam peternak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.